Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأوثق الأرى كلمة التقوى وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيدكم كريم أهل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام وهو يوم التسبيح والتحميد والتهليل والتعظيم. فسبحوا ربكم فيه وأديمه وتوبوا إلى الله واستغفروا. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang masih dan selalu memberikan rahmat, hidayah dan kenikmatannya kepada kita semua. Hingga sampai detik ini kita masih melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita untuk menuju ke tanah lapang ini dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan takbir, tahmid dan tahlil. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahun ini kita masih ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang diizinkan untuk melewati bulan Ramadan sampai sebulan penuh. Lalu marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling takwa di antara kamu. Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya beliau mengatakan, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian wahai manusia adalah yang paling tinggi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menunaikan berbagai macam kewajiban dan menjauhi larangan-larangan. Yang paling mulia bukanlah dilihat dari rumahnya yang megah atau berasal dari keturunan orang-orang yang mulia, namun ketakwaan adalah bagaimana dia beribadah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita dalam segala hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita cinta kepadanya dalam arti selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, melaksanakan semua perintah-perintahnya,
dan menjauhi semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita pun berharap agar dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan beliau nanti di kelak yaumul qiyamah, insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika matahari telah tenggelam kemarin sore, maka resmilah Ramadan telah meninggalkan kita. Bulan yang di dalamnya syaitan dibelenggu, bulan yang malamnya ada Lailatul Qadar. Orang yang beribadah di malam itu baik daripada 1000 bulan. Amalan yang ia lakukan terhitung full pahala 1 kali 24 jam, yaitu 83 tahun 4 bulan. Bulan yang di dalamnya amal-amal dilipat gandakan. Bulan yang di dalamnya kaum muslimin ramai menuju masjid-masjid, kadang hanya maksimal 10 hari pertama. Malam yang malamnya banyak sekali anak-anak, orang-orang tua bertadarus di rumah-rumah maupun di masjid-masjid. Bulan yang malamnya kita bangun sebelum subuh untuk melaksanakan sahur, berniat untuk berpuasa demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang siangnya ada yang bisa khatam 10 hari 1 kali. Bulan yang mana bahkan ada mereka yang bisa menghatamkan 1 kali dalam satu bulan. Bulan yang sore harinya sesama tetangga saling berbagi makanan untuk berbuka dalam rangka ingin mendapatkan pahala saudaranya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Namun jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata bulan itu telah meninggalkan kita. Ibarat tamu yang datang sekali setahun membawa hadiah yang sangat banyak dan berlimpah. Hari ini ia telah pergi meninggalkan kita. Sungguh kita sebagai orang yang beriman pasti sangat bersedih. Lalu apakah bulan Ramadan akan datang tahun depan? Tentu, insya Allah ia akan hadir tahun depan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita masih bertemu dengannya? Wallahu a'lam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu begitu cepat berlalu. Dalam hal ini cepatnya putaran waktu di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taquma sa'ah hatta yataqarraba zaman." Kiamat belum pernah terjadi sampai zaman terasa begitu berdekatan. Wa takunu sanatu kasyahr, sehingga 1 tahun terasa seperti 1 bulan. Wa syahru kal jum'ah, 1 bulan seperti 1 pekan. Wa taqulul jum'ah kal yaum, 1 pekan seperti 1 hari. Wa yakunul yaum kasa'ah, 1 hari seperti 1 jam. Wa takunu sa'ah kadaramati bin nar, dan 1 jam seperti api yang menyalakan ujung ranting. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat tentang makna hadis ini. Salah satu maknanya adalah dunia yang semakin terbuka dengan banyaknya tuntutan, sehingga kita tidak terasa waktu begitu cepat sekali berlalu. Manusia sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga waktu pagi sudah terasa sore, dan sore hari sudah terasa pagi lagi. Begitu juga Rasulullah di bulan Ramadan ini, seperti baru terasa beberapa waktu lalu, Ramadan 1444 Hijriah. Namun hari ini bulan Ramadan sudah kita lalui 1445. Subhanallah, begitu kondisi waktu di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah telah menentukan takdir bagi semua makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika umur kita Allah tetapkan 60 tahun, jika hari ini kita umur 55 tahun, masih ada waktu sekitar 5 tahun lagi untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Jika Allah Subhanahu memberikan jatah umur kita 55 tahun,
Dan ternyata usia kita hari ini 54 tahun, 11 bulan, 30 hari. Maka hari ini adalah hari terakhir kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallahum man yajuzu dzalik." Usia umatku antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit antara mereka yang melebihi usia tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan pada umatnya bahwa normalnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 60 dan 70 dan tidak banyak yang melewati usia di angka tersebut. Bahkan jika kita perhatikan hadis yang kita sebutkan di atas terkait dengan akhir zaman, waktu zaman terasa berdekatan dan terasa begitu cepat. Kemudian pendapat ulama yang kedua, maka hadis itu adalah pendeknya usia manusia. Berarti semakin hari, semakin berjalannya waktu, umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin pendek. Ini terbukti di lapangan bahwa dahulu orang tua kita umurnya panjang-panjang. Ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, sedangkan saat ini banyak sekali yang berusia 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun sudah meninggal dunia. Dulu orang terkena penyakit diabetes 60 tahun, stroke 60 tahun. Hari ini anak-anak kita 18 tahun sudah ada yang terjangkit diabetes. Di usia 40 sudah ada yang terkena stroke. Sadaqallahu wa sadaqar Rasul. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mati tidak harus tua. Mati tidak harus ada sakit dulu. Yang pasti jika sudah jatahnya, maka kita akan mati. Baik ia mati muda ataupun balita, akan mati dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak pernah memberikan informasi berapa jatah sisa usia kita. Karena falsafah kematian itu seperti kelapa. Jika masih kecil, ia akan jatuh. Jika sudah besar, jadi kelapa, dia juga akan jatuh. Ketika kelapa itu tua, ia pun juga akan jatuh. Apalagi di akhir zaman ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu an, "Inna min amaratis saah ayudakhiru mautu faj'atan." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah merebaknya kematian yang mendadak. Hari ini banyak kita perhatikan seseorang masih dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, tidak memiliki keluhan apapun, namun tiba-tiba kita mendengar kabar kematiannya secara mendadak akibat serangan jantung atau kecelakaan atau sebab-sebab yang lain. Oleh karena itu, orang yang berakal hendaknya harus selalu siap menghadapi kematian dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair pernah mengatakan, "Ightanim fil faraqi fadlu ruku'." Raihlah keutamaan ruku' di waktu luang. Fa asa an yakuna mautakum baghtah. Siapa tahu kematianmu terjadi mendadak. Kamin sahihin ra'aitu min ghairi saqam. Berapa banyak orang yang sehat, kulihat tanpa penyakit, dahaba nafsuhu sahihatan faltatan. Jiwanya yang sehat hilang melayang. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini khatib mengajak kepada kaum muslimin untuk lebih serius dalam hidup, menjalani visi dan misi hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ulama membagi hari kiamat terjadi dua. Tanda kiamat besar dan tanda kiamat kecil. Tanda kiamat kecil ada sekitar 131. Sedangkan tanda kiamat besar ada sekitar 10. Jumlah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Arifi dalam kitabnya Nihayatul Alam. Dari jumlah 131 ada sekitar 84
yang sudah terjadi dan akan menyusul sisanya. Dan sampai pada 10 tanda yang terakhir, yaitu kiamat besar. Di antara 84 tanda itu, yaitu banyaknya bermunculan fitnah. Sejak dahulu Al-Quran telah memperingatkan kita akan fitnah tersebut yang timbul oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh orang yang beriman, yaitu syaitan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkaitkannya dengan peristiwa fitnah paling pertama yang menimpa kakek moyang kita, umat manusia, yakni Nabiullah Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibnu Adam, la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati." Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat difitnah, ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Kata fitnah dalam bahasa Arab mengandung arti cobaan dan malapetaka. Kata ini dipergunakan untuk menyebutkan semua hal yang tidak disukai. Rasulullah SAW sudah menyampaikan tentang kemunculan berbagai macam fitnah besar yang akan membingungkan seorang muslim sejati. Sehingga tiap kali fitnah itu muncul, ia berkata, inilah saatnya kebinasaanku. Lalu fitnah itu berlalu dan muncul lagi fitnah yang baru. Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bi'a'mali fitanan kakitatil laili mudlim." Bersegeralah beramal sebelum fitnah yang menyerupai potongan-potongan malam yang gelap gulita itu datang bertubi-tubi. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Sehingga seorang beriman pada pagi hari lalu berusaha berubah menjadi kafir pada sore harinya. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau ia beriman pada sore hari dan pagi harinya dia menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dan dia menjual agamanya demi keindahan dunia ini. Rasulullah SAW menggambarkan dahsyatnya rentetan fitnah tersebut yang mengubah iman seseorang. Hanya dalam satu hari, fitnah-fitnah tersebut bisa membuat iman seseorang berubah dengan cepat sedemikian rupa. Sadarkah bahwa salah satu perkara penting yang sering diabaikan oleh umat Islam dewasa ini adalah betapa terancamnya eksistensi keimanan kita. Sadarkah bahwa aneka ragam serangan ghazul fikr, perang pemikiran secara sistematis berlangsung setiap hari merongrong keutuhan iman kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Kian hari kian terasa betapa zaman yang sedang kita jalani dewasa ini merupakan potongan yang zaman syarat akan fitnah. Inilah zaman yang telah dinubuatkan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Yusaqul umam antada alaikum kama tadal aqla ila qas'atiha. Hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang merebutkan hidangan. Faqala qail hal min qillatin nahnu yawma idin. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah karena sedikitnya jumlah kita? Waqala bal antum yawma idin katsirun walakinnakum ghuzaa kal ghuzaa'is sayl. Kemudian beliau mengatakan, bahkan jumlah kalian banyak namun kalian seperti buih yang mengapung. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al mahabbata minkum. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh-musuh kalian terhadap kalian. Wala yaqdifannallahu fi qulubihimul wahn. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan dalam hati kalian penyakit wahan. Faqala qail ya Rasulullah, ma huwal wahan? Seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu wahan? Faqala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kemudian beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permusuhan al-haq versus al-batil akan terus berlangsung sampai penghujung zaman. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya selalu berusaha menjadikan iman kaum muslimin kerdil bahkan hilang. Mereka berusaha dengan daya upaya sekuat tenaga mensosialisasikan faham materialisme dan sekulerisme
yang menjadi falsafah hidup mereka kepada segenap penduduk planet bumi ini. Tanpa terkecuali adalah umat Islam di dalamnya. Permusuhan al-haq dan batil selalu ada, kapanpun, dimanapun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulna ya Adam, inna hada adu laka wa li zawjika, fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Maka kami berkata, wahai Adam, sesungguhnya iblis adalah musuh bagi kalian, bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan keduanya dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Maka permusuhan iblis terhadap manusia terus berlanjut hingga dia berhasil menyebabkan Adam alaihissalam diturunkan di bumi. Setelah itu medan pertempuran berpindah menjadi di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dalam keadaan yang semula, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'azzalahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarra wa mata'un ilahin. Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang telah ditentukan. Artinya Adam alaihissalam dan anak cucunya adalah musuh bagi iblis beserta keturunannya. Dapat dipahami bahwa yang disebut dengan musuh, ia akan senantiasa berupaya untuk menjatuhkan lawannya, menimpakan keburukan kepada musuhnya dengan segala macam cara dan menghalangi dari segala sarana untuk mendapatkan kebaikan. Karena itu, perang antara kebenaran orang-orang yang beriman dan kebatilan iblis adalah perang yang tidak akan ada ujungnya. Sejak pertama kali manusia menempati muka bumi ini, keduanya akan terus bermusuhan, saling mengalahkan, saling menguasai dan saling menundukkan. Sehingga dunia ini hanya di antara dua kondisi, yaitu kebenaran dan kebatilan. Kebatilan tersingkir bertekuk lutut di bawah kebenaran, dan dunia ini dikendalikan oleh kebatilan untuk sementara waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini umat Islam betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam fitnah, baik fitnah dari luar maupun dari dalam kaum muslimin sendiri, sehingga menjadi umat Islam tidak memiliki kekuatan apapun. Umat Islam akan dibawa dan diseret mengikuti syaitan, sehingga fitnah tersebut menimpa umat Islam. Anda yang rela menjual agamanya demi dunia yang kecil, baik itu dari kalangan awam maupun para ulamanya, sebagaimana yang kita perhatikan hari ini. Hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan aspek integritas seorang Nabi Muhammad SAW. Sayati 'alan nasi sanawatul khadda'at, akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha sadiq. Pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan. Wa yu'manu fiha al-kha'in wa yukhawwinu fiha al-amin. Amanah diberikan kepada pengkhianat, orang-orang yang jujur dikhianati. Wa yantuku fiha al-rawabidah, dan berkatalah rawabidah. Qila wa ma rawabidah. Lalu Rasulullah SAW ditanya, apakah rawabidah itu? Qala ar-rajulu safiyun yatakallamu fi amril am. Beliau mengatakan, orang yang bodoh mengurusi urusan umat ini. Maka jamaah Allah SWT, sangatlah perlu kita berhati-hati untuk menghadapi kenyataan ini. Pada zaman ini, televisi di rumah-rumah kita menerima semua yang dipancarkan siaran-siaran langsung tanpa batas, dan mengandung berbagai macam fitnah dan cobaan. Bahkan siaran-siaran yang penuh dengan fitnah-fitnah tersebut memasuki tenda-tenda padang pasir. Yang lebih parah lagi, dari TV adalah smartphone yang kita pegang hari ini. Selain itu, ada pula hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang fitnah terjadi dalam aspek kebudayaan dan moral. Min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah aku melihatnya. Wanisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usahunna.
wanita-wanita berpakaian tapi sama juga dengan telanjang karena pakaiannya yang terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka. Berjalan dengan berlenggak-lenggok, mudah dirayu dan mudah merayu. Ka'asnimati bukhtil ma'ilah, rambutnya mereka disasak bagaikan punuk unta. La yadkhulna jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min maisarati kada kada. Wanita-wanita tersebut tidak akan mendapatkan surga, bahkan tidak dapat mencium aroma surga, padahal aroma surga itu didapat dicium dari begini dan begitu. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang fitnah dalam persoalan ekonomi dan keuangan. La ya'tiyanna 'alan nasi zaman, benar-benar akan datang pada satu manusia zaman, la yabqa minhu ahadun illa akla riba, tidak seorang pun dari mereka kecuali makan makanan riba. Faman lam yakul asabahu fi ghubarih, dan barang siapa tidak memakannya maka ia akan terkena debunya. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan fitnah di bidang keilmuan dan pendidikan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tukhidatil fai'u duwalan," apabila harta fai' hanya dibagikan di kalangan orang-orang kaya, wal amanatu magnaman, dan amanah dititipkan dijadikan hak milik pribadi, wa tu'allimu li ghairid din, dan apabila seorang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman ini jamaah rahmatullah taala, banyak orang-orang belajar ilmu fikih, Al-Qur'an, As-Sunnah hanya sebatas untuk popularitas. Jika yang mempelajari agama ini saja orang yang sudah tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, apalagi muridnya yang diajarkan kelak, maka wajar banyak siswa sekolah belajar diniatkan untuk mendapatkan pekerjaan, bukan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka hilanglah keberkahan ilmu tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikianlah gambaran fitnah-fitnah menerpa umat Islam di akhir zaman ini yang telah diperingatkan oleh pemimpin kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang hidup di masa ini justru menjadi saksi kebenaran berbagai macam prediksi beliau. Semua dalam rangkaian fitnah itu sangat efektif dalam kehidupan kita dan menjadi penghalang bagi kaum muslimin untuk bisa merealisasikan agamanya secara sempurna. Semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai macam makar dan rencana busuk musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus musuh-musuh orang yang beriman, yaitu syaitan, baik dari golongan jin maupun manusia. Dan ada yang kami uraikan ini hanyalah sebagian kecil dari ulah syaitan itu. Mengingat bahwa kita hanya diberi kesanggupan untuk mendeteksi gerak-gerik syaitan golongan manusia. Semoga dengan amalan bulan Ramadan kita tahun ini mampu menjadikan kita umat yang benar-benar sabar menghadapi fitnah di akhir zaman. Sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Fa inna min waraikum ayyamus sabr." Sesungguhnya di belakang kalian akan ada hari-hari yang kalian wajib sabar. As-sabru fihi mislu qabdati 'alal jamr. Sabar pada saat itu seperti seseorang yang memegang bara api. Li'amil fihi mislu ajri 50 rajulan ya'maluna misli amalihi wa zadani ghairuhu. Dan orang yang beramal pada hari itu pahalanya sebanding dengan 50 kali pahala orang-orang yang beramal seperti amalnya. Qala ya Rasulullah, ajur 50 minhu wa qala ajur 50 minkum. Abu Sa'labah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, seperti pahala 50 orang dari mereka. Kemudian beliau Rasulullah SAW mengatakan, bahkan seperti pahala 50 orang dari kalian para sahabat. Pada akhirnya, marilah kita sejenak menundukkan hati dan kepala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap agar amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya tanpa ada yang ditolak sedikit pun. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم أصلح أحوال المسلمين حكما ومحكومين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضاهم وفك أسرانا وأسراهم واغفر لموتنا وموتاهم وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أحبب علينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل هذا بلادا آمنا مطمئنا قائما بشريعتك وحكمك يا رب العالمين اللهم وارفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم على عدوك وعادوهم واهدهم سبل السلام ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته